Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Desyanto, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman web dasar. Di sini saya akan mengerjakan atau mendemonstrasikan tugas satu, yaitu aplikasi PHP dan akses database. Dengan spesifikasi tugasnya yaitu membuat sebuah halaman web yang isinya adalah data product ID, product name, category name, company name, dan unit price. Dan tabel yang digunakan itu ada products, categories, dan supplier. Dan user interface-nya itu cukup menggunakan HTML, tidak perlu CSS. Di sini saya sudah menyiapkan untuk database-nya yaitu database NWin dengan 3 tabel yang utama yang digunakan yaitu tabel produk, tabel kategori, dan tabel supplier. Jadi langsung aja ke tugasnya. Di sini saya menggunakan VS Code, Visual Studio Code. Oke, di sini untuk yang pertama saya ingin membuat kerangka HTML-nya dulu. Title, tugas, di sini kita langsung aja bikin PHP untuk koneksi dari database ke PHP-nya. Di sini saya bikin variabel host. Oh ya, untuk variabel hostnya ini bisa diketahui di hak akses. Di sini ada nama pengguna atau user, namanya root, nama pemilik itu localhost, dan jenisnya global yang artinya itu nggak ada passwordnya. Dan saya di sini menggunakan PHP myadmin untuk database-nya. Di sini tadi hostnya itu saya menggunakan localhost. Saya buat variabel user. Usernya itu tadi root. Dan untuk passwordnya, karena passwordnya tadi tidak ada, jadi cukup dikosongkan aja seperti ini. Untuk variabel database, untuk variabel database ini kita gunakan nama dari database yang digunakan. Di sini nama yang digunakan itu NWin. Jadi di sini kita NWin ini. Selanjutnya kita buat variabel untuk mengkoneksi variabel koneksi. Sini kita pakai new mysqli, dan di dalam sini kita masukkan semua variabel ini ke dalam sini. Jadi kita masukkan host, kita masukkan user, database. Nah, di sini sudah terkoneksi. Untuk mengetahui koneksinya itu berjalan atau enggak, kita bisa cek menggunakan if connect. Menggunakan connect error. Saya mengetahui connect error ini pada saat pembelajaran praktikum pemrograman web dasar. Dan di sini kita pakai koneksi error.
else-nya, maka jika koneksinya itu tidak berjalan, dia akan melakukan perintah ini. Dan jika koneksinya itu berjalan, maka akan kita echo aja. Echo koneksi berhasil. Sini kita cek. Nah, ini artinya koneksi dari database ke PHP-nya itu sudah berhasil. Kembali ke codingannya, berarti ini kita sudah mengetahui bahwa koneksinya itu sudah berhasil, maka ini kita bisa hapus saja. Dan di sini kita buat variabel baru lagi, yaitu SQL, yang dimana isinya itu yaitu query atau perintah yang akan dijalankan dari database tersebut. Karena tadi di awal kita itu akan menampilkan data product ID, product name, category name, company name, dan unit price. Jadi kita hanya menampilkan saja di webnya. Maka kita bisa menggunakan query select. Ini sebelumnya juga sudah pernah diajarkan pada saat mata kuliah manajemen basis data. Select, yang akan kita select apa? Itu yang pertama, ini product ID. Terakhir unit price. Di sini kita sudah mengambil semua data yang akan ditampilkan. Di sini kita gunakan from. Nah, ini tuh semua data ini tuh diambil dari 3 tabel utama yang telah saya sebutkan tadi, yaitu tabel, kita lihat di sini. Nah, ini yang kita gunakan itu hanya 3 ini. Karena tadi data yang ingin tampilkannya itu beda-beda, ada produk ID dari tabel produk, terus ada supplier ID dari tabel supplier, terus ada kategori ID. Jadi itu tuh beda-beda, maka di sini kita di codingannya itu menggunakan satu inisialisasi, yaitu ini kan produk ID. Produk ID itu dari tabel produk, jadi kita gunakan inisialisasi P. Ini juga dari P. Kategori name kita cari. Kategori name itu dari kategoris kita pakai C. Dan company name, nah company name dari supplier kita pakai S. Dan unit price
unit price itu ada yang dari ini dari produk. Setelah itu kita ambil data dari ketiga tabel tersebut. Jadi harus kita joinkan dulu. Yang pertama kita ambil dari tabel products dulu. Products gunakan inisialisasi P. Di sini kita join. Kategoris. Untuk kategoris gunakan inisialisasi C. Di sini kita disamakan nilai atau nilai yang menggabungkan dari kedua tabel atau yang biasa sering disebut dengan foreign key. Di sini kita cari nilai apa yang sama dari kategoris dan produk. Di sini dari kategoris dan produk itu ada kategori ID ini. Di products itu ada kategori ID, begitupun di kategoris ada kategori ID. Di sini kita pakai kategori ID. Kategori ID. Nah, ini udah disambungkan dua tabel kategoris dan produk. Kita perlu sambungan satu lagi. Jadi kita tinggal join lagi. Join apa yang suppliers. Suppliers kita inisialisasikan menggunakan S. Sini kita cari nilai yang sama antara suppliers dan salah satu dari kedua tabel ini. Kita cari itu ada ini products di supplier ID. Ini kita ketik suppliers supplier ID. ID. Ini sudah selesai untuk perintah dari query-nya. Dan di sini kita gunakan satu variabel lagi, yaitu variabel hasil. Variabel hasil. Query. Query-nya ini apa? Isinya yaitu yang tadi SQL. Ini sudah selesai untuk koneksi PHP-nya. Di sini kita tinggal bikin tabel untuk menampilkan datanya. Nah, di situ apa? Ini tuh tabel gunanya untuk membuat tabel. Dan di sini TR sebagai row atau barisnya dan TH ini sebagai header atau row yang paling atas. Jadi itu kayak semacam judulnya gitu. Sini ada 5 karena kita ingin menampilkan 5 data.
Ini kita rapihkan ya, biar enak dibaca. Oke, sekarang kita bikin row baru namun gunakan tag PHP yaitu while. Jadi kita gunakan perulangan while untuk menampilkan semua data yang ada. Jadi di sini kita pakai while. While-nya itu variabel row untuk membaca dari barisnya. Hasilnya itu fetch array. Fetch array ini untuk menampilkan data yang berbasis array, entah itu array asosiatif maupun array numerik. Sini juga pakai PHP. Nah, di sini itu isi dari apa yang mau ditampilin dari perulangannya. Isinya itu kita mau PPR dan TD sebanyak 5. TD itu untuk barisnya dan TD itu untuk data ya, atau yang berbasis kolomnya yang ke bawah. Untuk TD-nya ini kita gunakan tag PHP yang ini untuk agar kita bisa nampilin hasilnya, hasil dari data yang ada di database tadi. Untuk TD-nya kita copy itu pakai row. Ini. Jadi itu dalam satu TD itu dia tuh akan menghasilkan satu row yaitu product ID. Jadi hanya satu product ID-nya gitu. Nah, di sini berarti kita tinggal copy aja ini. Copy ke bawah sebanyak 5. Product ID terus product name, kategorinya. Seperti ini, kita coba lihat apakah berhasil. Kita refresh. Oh, ada yang salah. Ada yang salah. Oh ya, ini saya salah, ini yang nggak pakai dolar. Coba kita lihat lagi, kita refresh. Nah, jadi untuk tampilannya ini sudah jadi seperti ini.
Isinya yaitu tadi product ID, product name, kategori name, company name, dan juga unit price. Jadi seperti ini tugas yang telah saya kerjakan dan saya demonstrasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.